Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3 landasan utama filsafat pendidikan dan dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Kami dari kelompok 3 dari kelas 2C yang beranggotakan Nurul Maisara Saputri dengan NPM 201063105026 dan saya sendiri Ajeng Fatia Zahra dengan NPM 201063105047 dan Nur Aini Setiawati dengan NPM 201063105039. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang 3 landasan utama filsafat pendidikan. Apa aja sih 3 landasan utama filsafat pendidikan? Yang pertama adalah landasan ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang tersusun dari 2 kata yaitu ontos, atau sesuatu yang berwujud, dan logo atau ilmu dan teori. Jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud atau mengenai hakikat yang ada. Landasan ontologi disebut juga cabang filsafat metafisik yang berarti landasan yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya pendidikan secara ilmiah untuk mensistemasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk kesatuan yang disebut ilmu pendidikan. Pertanyaan apakah yang nyata itu dalam pendidikan akan dikaji lebih dalam. Sebagai contoh, sebuah sekolah sangat penting mempunyai landasan yang realitas, bukan hanya berupa hayalan saja. Maka dari itu perlu kita ketahui apa yang dapat dijadikan landasan sekolah tersebut. Nah, bagaimana sih relasinya landasan ontologi dengan pendidikan? Tugas ontologi dalam filsafat pendidikan tidak terlalu membenarkan salah satu macam praktik pengajar atas praktik pengajar lainnya. Kutek menyatakan bahwa metafisika berkaitan dengan perumusan teori praktik pendidikan dalam berbagai hal, subjek, pengalaman, dan keterampilan yang termuat dalam kurikulum, merefleksikan konsep tentang pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat yang menjadi pendukung keberadaan sebuah sekolah. Persekolahan mewakili upaya dari pembuat kurikulum, guru-guru, dan pengarang buku-buku teks dalam menggambarkan aspek-aspek kenyataan pada subjek didik. Contohnya pelajaran sejarah, geografi, kimia, dan lain-lain. Jadi di dalam pendidikan terdapat suatu asumsi dasar mengenai kenyataan yang dikonsepkan. Inilah yang disebut asumsi metafisik atau landasan metafisik. Yang kedua ada landasan epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno dan tersusun dari 2 kata yaitu epistem atau pengetahuan dan logo atau ilmu dan teori. Maka epistemologi dapat dimaknai sebagai ilmu atau teori pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, ia biasanya dipadankan dengan istilah teori pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, ia biasanya disamaratakan filosofi ilmu. Epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan tentunya pernah mendengar pertanyaan apakah yang benar itu? Pernyataan ini erat pembahasan dengan ontologi, tetapi kita bahas pernyataan ini dengan pembahasan epistemologi. Menurut Muhammad Nursyam, epistemologi membahas sumber, fasilitas, proses, syarat, batas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran terhadap murid-muridnya. Sedangkan menurut Salam, epistemologi adalah pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan seperti apakah definisi pengetahuan, bagaimana cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan, dan apa saja jenis-jenis pengetahuan. Setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah yaitu studi tentang pengetahuan atau bagaimana caranya kita melihat sesuatu. Nah, bagaimana sih relasinya epistemologi dengan pendidikan? Hubungan antara epistemologi dengan pendidikan adalah untuk ilmu yang produktif dan mengembangkan bertanggung jawab serta memberikan gambaran umum mengenai keberadaan yang ada dalam proses pendidikan. Dari penjelasan epistemologi, kita belajar bagaimana caranya memperoleh sesuatu. Maka di dalam pendidikan, mulai dari hal perencanaan sampai evaluasi harus dilakukan dengan benar. Epistemologi dapat diperlukan dalam pendidikan dalam peraturan dengan penyusunan dasar, pengetahuan apa yang harus diberikan kepada peserta didik, bagaimana peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, bagaimana cara menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Pertanyaan pernyataan tersebut adalah termasuk epistemologi pendidikan. Pengetahuan yang harus diberikan kepada peserta didik adalah sesuatu yang harus diberikan kepada peserta didik.
Pada pendidikan, cara memperoleh pendidikan adalah dengan bersekolah. Di zaman tradisional, guru lebih aktif daripada siswa. Guru sebagai gudang ilmu dan pusat segala-galanya. Sedangkan pada zaman sekarang ini lebih banyak mengembangkan giat belajar di mana siswa lebih aktif daripada guru. Dan guru hanya sebagai fasilitator saja dan mengarahkan siswa-siswanya. Selanjutnya yaitu landasan aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang tersusun dari dua kata yaitu axios yang artinya bermanfaat dan logo yang artinya ilmu atau teori. Menurut Hexter, aksiologi berarti ilmu atau teori tentang manfaat. Sedangkan menurut Kapstov, dalam penjelasan yang berbeda, aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang syarat hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sementara itu, H.B. Sarwan menerangkan bahwa aksiologi merupakan sudut tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai kebenaran dan keindahan. Dapat disimpulkan, aksiologi adalah studi tentang nilai-nilai etika. Bagaimana relasinya dengan pendidikan? Demikian hubungannya dengan pendidikan. Seorang pendidik harus memutuskan nilai-nilai apa saja yang harus diperjuangkan untuk diwujudkan dalam dirinya dan peserta didiknya, sehingga arah pendidikan menjadi lebih jelas dan bermakna. Secara tidak langsung, landasan aksiologis pendidikan tercermin dalam tujuan pendidikan. Jika orang merancang pendidikan, maka ia harus memulainya dengan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan didasari oleh nilai-nilai yang diyakini berusaha untuk mewujudkan menjadi nyata. Contoh berbagai tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli yang mencerminkan landasan aksiologis. Contohnya, Thomas Armstrong. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan untuk mendukung, mendorong, dan memfasilitasi perkembangan subjek didik. Nah, siapa sih yang mencetuskan pertama kali mengenai 3 landasan utama filsafat pendidikan dan kapan hal itu terjadi? Kita simak berikutnya. Yang pertama kali mencetuskan yaitu Gottfried Knoller pada tahun 1971. Namun, Gutek merevisinya di tahun 1988. Mengapa sih filsafat pendidikan harus memiliki 3 landasan tersebut? Karena pendidikan secara teoretik maupun praktik harus dilandasi oleh 3 landasan filsafati tersebut, yaitu landasan ontologis, memberikan dasar bagi pendidikan mengenai pemikiran tentang yang ada. Landasan epistemologis memberikan dasar filsafati bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal metode memperoleh pengetahuan. Sedangkan landasan aksiologis memberikan dasar filsafati dalam hal nilai-nilai yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Bagaimana dasar filsafat pendidikan di Indonesia? Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud bangsa dan sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan. Dalam filsafat Pancasila terdapat banyak nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas dan perekat bangsa Indonesia. Filsafat yang terkandung di dalam Pancasila harus disoroti dari titik tolak pandangan yang holistik mengenai kenyataan kehidupan bangsa yang beraneka-ragaman. Ini mengenakan pada semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semangat ini diharapkan mendasari seluruh kehidupan bangsa Indonesia, yaitu adanya kesatuan dalam keanekaragaman yang ada. Dari penjelasan itu dapat dinyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah inti filsafat Pancasila. Kerinduan bangsa Indonesia akan wujudnya kesatuan di dalam pengalaman akan kepelbedaan tersebut merupakan cerminan kehidupan umat manusia sepanjang zaman. Menurut Trijakara 1980, Pancasila adalah inheren, melekat pada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan yang tertentu pada konkretnya. Sebab itu, dengan memandang kodrat manusia kualitas sebagai manusia, kita juga akan sampai ke Pancasila. Hal ini digambarkan melalui sila-sila dalam Pancasila. Notonegoro 1984 dalam kaitannya menyebutkan kalau dilihat dari segi intisarinya,
Urutan-urutan 5 sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas isi tiap-tiap sila. Yang 5 sila dianggap maksud demikian. Maka di antara 5 sila adalah hubungannya yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Adapun hubungannya dengan pendidikan, bahwa bagi bangsa Indonesia, keyakinan atau pandangan hidup bangsa dasar negara Republik Indonesia ialah Pancasila. Karena sistem pendidikan nasional wajarlah dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila itu. Sistem pendidikan nasional dan sistem filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dari sistem negara Pancasila. Dengan kata lain, sistem negara Pancasila wajar tercermin dan dilaksanakan dalam berbagai subsistem pendidikan, subsistem kehidupan nasional bangsa Indonesia secara keseluruhan. Apa hubungan matematika dengan ketiga landasan tersebut? Landasan ontologi. Landasan ontologi adalah tentang objek yang ditelaah ilmu, sehingga tiap disiplin itu memiliki landasan ontologi yang berbeda. Salah satunya adalah bidang ilmu matematika. Ontologi matematika memahami total dan pemahaman matematika, yaitu segala matematika yang mengada. Marsigit 2015-95. Karena ontologi matematika adalah berusaha memahami pemahaman matematika, maka diperlukan satu pendekatan ontologis untuk mengetahui sebagai wujud kebenaran matematika tersebut. Menurut Marsigit 2015-95 dan 96, awal dari usaha pendekatan ontologis adalah mencari pemahaman berdasarkan akar dan dasar yang terdalam dari matematika, sehingga pendekatan ontologis berusaha untuk mengembalikan pemahaman paling dalam tentang matematika yang termuat di dalam pemahaman diri serta pengalaman konkretnya. Landasan ontologi. Dari pemaparan tersebut dapat diperoleh bahwa ontologi matematika adalah objek yang ditelaah dalam matematika atau disebut matematika. Sedangkan contoh dari ontologi matematika yaitu segala pengertian, definisi, aksioma, dan teorema-teorema yang diturunkan dari aksioma tersebut serta teori-teori ilmuwan beserta metode-metode penemuannya. Selain itu, ontologi matematika dapat berupa konsep pengetahuan matematika yang dibangun dalam pemikiran pelaku matematika berdasarkan pengalaman akan adanya objek matematika yang konkret dan objek matematika sebagai mengada. Landasan epistemologi. Hubungan dengan matematika adalah epistemologi ini merupakan ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat matematika. Misalnya, seperti kebenaran sebuah teorema. Untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah teorema, maka diperlukan adanya pembuktian, sehingga pembuktian teorema dalam matematika ini merupakan contoh dari epistemologi matematika. Landasan aksiologi. Hubungannya dengan matematika yaitu bahwa aksiologi matematika yaitu ilmu dalam filsafat yang mempelajari tentang kebermanfaatan matematika dalam kehidupan, mengkaji tentang manfaat dari aspek-aspek yang terkandung dalam matematika. Apa saja manfaat itu dan bagaimana efeknya dalam kehidupan? Contohnya adalah teorema Pythagoras yang memiliki banyak manfaat dalam segala penerapan. Manfaat-manfaat dari ilmu matematika inilah yang menjadi contoh dari aksiologi matematika. Terima kasih.